Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma ya mufattihal abwab, wa ya musabbibal asbab, wa ya dalilal hairin. توكلت عليك يا رب العالمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, beliau yang terhormat Bapak Haji Hasan Toha Putra MBA beserta jajaran rombongan yang hari ini sudah datang di Banjarbaru. Alhamdulillah hadir bersama beliau Sekretaris Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, beliau Dr. Haji Didik Ahmad Supadi DRSMM, dan juga Bendahara Dr. Haji Kirianto. Alhamdulillah. Kemudian Dr. Haji Nyata Nugraha, Ketua Penelitian Pengembangan dan Kerjasama. Dihadiri pula Ketua Pembangunan dan Pemeliharaan Aset, beliau yang terhormat Dr. Insinyur Haji Sumidin MS, dan juga Ketua Wakaf dan Dakwah, beliau Ustadz Nuridin SAG MBD. Yang kami hormati pula Haji Nurhin, Wakif fi hadhil wilayah, dan juga seluruh keluarga besarnya yang sudah berkenan hadir dalam acara yang mulia ini. Yang kami hormati Dr. Haji Masyhudi AMMKes, Kepala Board of Director Rumah Sakit Islam Sultan Agung, beserta Wakil Kepala Hajah Miftahul Izzah SEMKes. Yang kami hormati anggota Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru, Dr. Muhaimin SAG MA. Yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru, Dr. Rifkian Nur, Magister Administrasi Rumah Sakit. Yang kami hormati Tuan Guru Himron Mahmud, yang kita tunggu-tunggu mauidhah hasanahnya. Dan juga yang kami hormati Bapak Ibu segenap tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang maha penyayang, yang kasihnya tak terbilang, Zat yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia sore hari ini, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tetap iman, Islam,
dan selalu dalam lindungannya. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita tunggu syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga yang hadir di majlis ini insyaallah digolongkan sebagai umat yang akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam acara pelantikan Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru dan Kepala serta Wakil Kepala BOD Rumah Sakit Islam Sultan Agung, sekaligus prosesi penandatanganan ikrar wakaf dari wakif yaitu Haji Nurhin kepada Nazir Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, yaitu kepada Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Ustadz Hasan Toha Putra. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu segenap tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di ruang sidang lantai 2 Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Mari kita awali untuk keberkahan majelis kita pada sore hari ini dengan mengirim Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah insyaallah kita semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa fi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah pembacaan safety briefing yang akan dibacakan oleh petugas dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai acara pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menyampaikan safety briefing sebagai standar keselamatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Bapak Ibu, saat ini kita berada di ruang diklat lantai 2 Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Ruangan ini dilengkapi dengan detektor asap yang akan berbunyi secara otomatis ketika terjadi kebakaran atau ditemukan asap. Untuk itu kami himbau untuk tidak merokok di ruangan ini. Terdapat 2 pintu utama, akses keluar dan masuk yang juga merupakan jalur evakuasi. Bapak Ibu bisa jalan lurus, kemudian belok kiri, melintasi masjid dan turun melalui tangga menuju titik kumpul aman yang berada di depan IGD. Toilet terdekat dari ruangan ini, Bapak Ibu bisa belok kiri di samping arah tempat duduk, kemudian belok kanan. Apabila terjadi bencana, jangan panik dan tetap tenang. Segera hentikan aktivitas Anda dan keluarlah melalui jalur evakuasi. Berkumpullah di titik aman terdekat di depan IGD dan jangan pernah kembali untuk mengambil barang-barang Anda yang tertinggal sampai ada instruksi dari petugas evakuasi bahwa kondisi dinyatakan aman. Apabila terjadi kebakaran, keluarlah dengan berjalan serendah-rendahnya dan menutup hidung serta mulut Anda untuk menghindari menghirup zat-zat yang beracun.
APAR, alat pemadam api ringan, berada di antara dua pintu. Apabila terjadi gempa, berlindunglah pada benda yang lebih tinggi dari Anda atau merapat pada dinding dengan melindungi kepala Anda. Perlu kami informasikan bahwa saat ini Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru tidak melakukan simulasi bencana. Artinya, apabila terdengar bunyi sirine, itu adalah kejadian yang sesungguhnya. Demikian safety briefing yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Ahmad Baihaqi SH, yang akan membacakan surat An-Nisa ayat 58. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. بين الناس وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن
Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Allahumma ij'alna min ahli Qur'an, Allahumma ij'alna min ahlika wa khassatuk, Allahumma ihfazna minal Qur'an, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne dan mars Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Hadirin tamu undangan dimohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Sebelum kita lanjutkan kepada pembacaan SK pengangkatan, kami ucapkan selamat datang kepada Kepala KUA Kecamatan Liang Angga, Ustadz Ahrudin SAG. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selanjutnya adalah pembacaan SK pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Board of Director Rumah Sakit Islam Sultan Agung, sekaligus SK pengangkatan Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang akan dibacakan oleh Saudara Samsul Alam SHI MH. Kepada beliau kami persilakan. Surat Keputusan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung nomor 104/YBWSA-7/Romawi/2022 tentang pengangkatan Kepala Board of Director BOD Rumah Sakit Islam Sultan Agung masa bakti 2022-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan: pertama, mengangkat Dr. Haji Masudi M.Kes sebagai Kepala BOD Rumah Sakit Islam Sultan Agung masa bakti 2022-2026. Dua, menugaskan kepada Kepala BOD RSISA untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 SK YBWSA nomor 45/SK/Romawi 8/20/2022. 3. Kepadanya diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. 4. Semua pengeluaran yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Sekretariat Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Juli 2026, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 20 Zulhijjah 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 20 Juli 2022 Masehi. Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Ketua Umum Haji Hasan Toha Putra MBA, Sekretaris Dr. Haji Didi Ahmad Supadi dari SNM, masing-masing bertanda tangan. Surat Keputusan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung nomor 105/SK/YBWSA-Romawi 7/2022 tentang pengangkatan Wakil Kepala Board of Director BOD Rumah Sakit Islam Sultan Agung masa bakti 2022-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan: 1. Mengangkat Haja Miftahul Izzah SEMKes sebagai Wakil Kepala BOD Rumah Sakit Islam Sultan Agung masa bakti 2022-2026. 2. Menugaskan kepada Wakil Kepala BOD RSISA untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 SK-YBWSA nomor 45/YBWSA-8/2022. 3. Kepadanya diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. 4. Semua pengeluaran yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Sekretariat Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung.
Yang kelima, surat keputusan ini berlaku sejak 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Juli 2026, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 20 Zulhijjah 1443 Hijriah bertepatan dengan 20 Juli 2022 Masehi. Pengurus Yayasan Berwakaf Sultan Agung, Ketua Umum Haji Hasan Tuha Putra MBA, Sekretaris Dr. Haji Didi Ahmad Supari DRSNM, masing-masing bertanda tangan. Surat keputusan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung nomor 103/YBWSA/7/2022 tentang pengangkatan Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru masa bakti 2022-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan: 1. Mengangkat Dr. Rifkian Nur, Magister Administrasi Rumah Sakit, sebagai Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru masa bakti 2022-2026. 2. Menugaskan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, dan menyampaikan laporan secara berkala kepada pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. 3. Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Juli 2026, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 20 Zulhijjah 1443 Hijriah bertepatan dengan 20 Juli 2022 Masehi. Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Ketua Umum Haji Hasan Tuha Putra MBA, Sekretaris Dr. Haji Didi Ahmad Supadi DRSNM, masing-masing bertanda tangan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beranjak pada acara berikutnya, yaitu pelantikan kepala dan wakil kepala BOD Rumah Sakit Islam Sultan Agung, yang dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pelantikan kepada Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung sekaligus kepala dan wakil kepala BOD Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Saudara Dr. Haji Masyuri AM, MKes, Saudari Hajah Miftahul Izzah, SE, MKes. Sebelum saya laksanakan pelantikan ini, saya ingin menanyakan kepada saudara, apakah saudara dan saudari bersedia untuk dilantik sebagai kepala dan wakil kepala Board of Director Rumah Sakit Islam Sultan Agung
masa bakti 2022-2026. Saya bersedia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya lantik saudara sebagai kepala dan wakil kepala Board of Director Rumah Sakit Islam Sultan Agung masa bakti 2022-2026. Selanjutnya saya minta saudara menirukan kata-kata saya. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa wa rasula. bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Satu, menyatakan bersedia Menyatakan bersedia untuk menerima amanah jabatan untuk menerima amanah jabatan sebagai kepala dan wakil kepala sebagai kepala dan wakil kepala Board of Director Board of Director Rumah Sakit Islam Sultan Agung Rumah Sakit Islam Sultan Agung masa bakti 2022-2026. masa bakti 2022-2026. Dua, menyatakan bersedia Menyatakan bersedia untuk melaksanakan tugas untuk melaksanakan tugas kepala dan wakil kepala Board of Director Rumah Sakit Islam Sultan Agung kepala dan kepala Board of Director Rumah Sakit Islam Sultan Agung selama sesuai dengan syariat Islam selama sesuai dengan syariat Islam dan amanah yang diberikan oleh Yayasan pada Wakaf Sultan Agung Semarang dan amanah yang diberikan oleh Yayasan Pada Wakaf Sultan Agung Semarang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan senantiasa A. A. Tunduk dan patuh Tunduk dan patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tanpa reserve. dan Rasulnya tanpa reserve. B. B. Mencintai Allah, Mencintai Allah, menyayangi sesama, menyayangi sesama, selamat dan menyelamatkan. selamat dan menyelamatkan. C. C. Menjadi yang terbaik Menjadi yang terbaik dan memberikan yang terbaik. dan memberikan yang terbaik. D. D. Menjaga silaturahmi Menjaga silaturahmi dan memperkuat kualitas berjamaah. dan memperkuat kualitas berjamaah. E. E. Melaksanakan tugas Melaksanakan tugas untuk mensukseskan visi, misi, dan tujuan untuk mensukseskan visi, misi, dan tujuan serta rencana strategis Board of Director Sultan Agung. serta rencana strategis Board of Directors Rumah Sakit Islam Sultan Agung. 3. 3. Menyatakan bersedia Menyatakan bersedia untuk tidak melaksanakan tugas untuk tidak melaksanakan tugas kepala dan wakil kepala Board of Director Rumah Sakit Islam Sultan Agung kepala dan wakil kepala Board of Director Rumah Sakit Islam Sultan Agung selama bertentangan dengan syariat Islam selama bertentangan dengan syariat Islam dan amanah yang diberikan dan amanah yang diberikan oleh Yayasan Pada Wakaf Sultan Agung Semarang oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai dan memberkahi pelantikan ini. Amin. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan kepada petugas bisa dipersiapkan.
Satu lagi ada. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu. Iya mas. Satu, dua. Sekali lagi. Satu, dua. Selamat. Kita beri tepuk tangan dan ucapan selamat kepada Kepala dan Wakil Kepala BOD. Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara berikutnya adalah pelantikan Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru, dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pelantikan. Sekali lagi kami mohon kepada Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru untuk maju ke depan. Saudara Dr. Rifkian Nur Mars, sebelum saya laksanakan pelantikan ini, saya ingin menanyakan kepada saudara, apakah saudara bersedia untuk dilantik sebagai Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru masa bakti 2022-2026? Bersedia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya lantik saudara sebagai Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru masa bakti 2022-2026. Selanjutnya saya minta saudara menerikan kata-kata saya. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Satu, Menyatakan bersedia untuk menerima amanah untuk menerima amanah jabatan Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung jabatan Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru masa bakti 2022-2026. Banjarbaru masa bakti 2022-2026. Dua, 2. menyatakan bersedia untuk melaksanakan tugas Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru selama sesuai dengan syariat Islam dan amanah yang diberikan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang Sultan Agung Semarang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan senantiasa a. tunduk patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya tanpa reserve. dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tanpa reserve. B. Mencintai Allah, menyayangi sesama, selamat dan menyelamatkan. C. Menjadi yang terbaik dan memberikan yang terbaik. D. Menjaga silaturahim dan memperkuat kualitas jamaah. E. Melaksanakan tugas untuk mensukseskan visi, misi, dan tujuan serta rencana strategis Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. 3.
menyatakan bersedia untuk tidak melaksanakan tugas Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru selama bertentangan dengan syariat Islam dan amanah yang diberikan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai dan memberkahi. Dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pelantikan kepada Ketua Umum dan Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru bisa mempersiapkan diri. Satu, dua, lagi satu, dua. Saya lagi satu, dua. Dan ucapan selamat kepada Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Hadirin hadirat tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya adalah sambutan dan pengarahan dari Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung kepada yang terhormat Bapak Haji Hasan Toha Putra MBH. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak
Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus orang tua kita, wakif Rumah Sakit Islam Sultan Agung, yang tidak lain beliau adalah Bapak Haji Nurhin yang ada di depan saya ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga, memberkahi, dan terus bisa istiqomah untuk tetap dalam taatnya kepada Allah dan kecintaannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan Guru yang saya hormati, seluruh pengurus Yayasan Sultan Agung Semarang yang berkesempatan hadir, dan juga Kepala BUD dan Wakil BUD serta Direktur yang baru dilantik, yaitu BUD maupun Direktur, serta semua hadirin yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Petugas dari KUA yang mana ya? Saya belum tahu. Mana petugas KUA yang mana? Oh, petugas KUA ya, insya Allah nanti yang akan menjabat, serta Dewas Rumah Sakit Islam Sultan Agung Dr. Muhammad. Bapak-bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya akan mengajak kita semuanya yang hadir di sini untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu banyak nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada Yayasan Barokah Sultan Agung. Kalau kita merenungkan, nikmat itu sepertinya mimpi. Kita kalau flashback 5 tahun yang lalu, datanglah yaitu Bapak Haji Nurhin di kantor kami Yayasan Barokah Sultan Agung Semarang, diantarkan oleh almarhum Bapak Hatrum. Dalam perjalanan singkat sampai akhirnya bisa memberikan tanah wakaf yang sekarang kita tempati ini dan berdiri Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Subhanallah, kami dari Yayasan Barokah Sultan Agung sepertinya tidak pernah bermimpi kalau kami itu bisa punya Rumah Sakit Islam Sultan Agung di Banjarbaru. Tapi karena keyakinan ma indallahi ba'id, enggak ada yang sulit di hadapan Allah. Allah qadirun ala kulli syai'. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil, hanya mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka jadi. Jadi nikmat luar biasa. Saat itu sepertinya kami di pengurus Yayasan Barokah Sultan Agung betul-betul tidak percaya. Tapi Allah menghendaki akhirnya bisalah terwujud rumah sakit ini. Subhanallah. Dan bagaimana kita tidak bersyukur ibu-ibu dan bapak? Kata sekretaris yayasan, begitu sampai di sini Pak Ji, Tuan Guru, yaitu beliau Bapak Didi, subhanallah, ini hotel atau rumah sakit ini? Kata beliau, kata Pak Didi, karena beliau datang pertama saat nanti seperti akan serah ikrar wakaf ini, lalu yang kedua saat peletakan batu pertama. Jadi tidak tahu kalau rumah sakit ini kok bersih, kata beliau, dan megah. Rumah sakit kita yang di Semarang aja kalah katanya. Jadi memang betul. Nah inilah yang pada kesempatan ini saya ajak kita semuanya bersyukur kepada Allah SWT. Dan bagaimana manifestasi syukur kita? Tidak lain tingkatkan rasa kehambaan kita kepada Allah SWT. Jangan ada di antara kita yang melanggar syariat Allah, supaya keberkahan ini terus diberikan oleh Allah kepada kita. Dan jangan ada
keluarga besar, para pengabdi Yayasan pada Wakaf Sultan Agung yang berkhianat, yang bermaksiat, karena itu adalah awal kehancuran. Begitu ada yang bermaksiat, ada yang berkhianat, hancur sudah. Kalau sudah hancur, na'udzubillah, sulit sekali. Tapi begitu kita tetap istiqomah dalam menjalankan syariatnya, taat kepada Allah dan mencintai Rasulullah, maka rahmatnya itu akan terus diberikan. Maka dari itu saya ajak kita semua untuk selalu bersalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, yang kita semuanya sangat mendapatkan syafaatnya di kemudian hari. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Kamis tanggal 28 Dzulhijjah atau bertepatan dengan 28 Juli tahun 2022. Yaitu satu momentum yang insya Allah untuk kami dari Yayasan Wakaf Sultan Agung yang pertama, yaitu mengangkat Board of Director dan wakilnya serta Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru secara resmi. Kalau kemarin waktu dalam itu adalah sebagai pejabat, dan ini adalah yang pertama. Demikian pula untuk Board of Director. Ini adalah yang pertama kita mengangkat secara resmi, yaitu dan tempatnya subhanallah Allah memberikan di Banjarbaru ini. Saya ingin pesan khususnya kepada diri wakil ketua, kepala BOD dan wakil BOD serta direktur. Kalau tadi MC kita itu membawakan satu hadis kullukum ra'in dan seterusnya, maka pada kesempatan ini saya kepingin berpesan yang pertama, sadarlah bahwa kita berada di Yayasan pada Wakaf Sultan Agung, yayasan yang didirikan oleh para founding fathers kita, orang-orang yang begitu tulus, orang-orang yang begitu ikhlas. Bagaimana saya tidak mengatakan tulus dan ikhlas? Beliau itu adalah para ulama. Beliau sebagian adalah agniya. Beliau berjuang saat itu hanya dengan 400 meter. Dan beliau itu betul-betul mendedikasikan dirinya. Sekali lagi, mendedikasikan dirinya untuk apa? Untuk keumatan. Beliau para founding fathers itu tidak pernah terlintas sedikit pun adalah bagaimana saya bisa mendapatkan keuntungan dengan mendirikan wakaf ini. Yayasan wakaf sama sekali tidak ada. Beliau lillah wa fillah. Subhanallah. Dalam perjalanan subhanallah, beliau masing-masing itu, yang si A mempunyai kompetensi misalnya di tafsir, memberikan pelajaran tafsir. Si B yang punya kompetensi di matematika, memberikan matematika dan seterusnya. Semuanya tanpa ada pamrih sedikit pun tidak ada sama sekali. Luar biasa. Terus tumbuh terus dari founding fathers dilanjutkan oleh generasi berikutnya dan seterusnya. Yang saya katakan ini satu ilustrasi para pendahulu ini adalah membangun seperti puzzle. Kami pengurus sekarang ini, yaitu yang merangkai puzzle tadi ini untuk menjadi bangunan yang seperti yang sekarang itu kita lihat, yaitu berdiri sekarang ini total tanah wakaf kita, ya itu sudah sampai 600 dari 400 meter persegi sekarang sudah menjadi 600.000 meter persegi. Subhanallah. Dan inilah kami pengurus yang sekarang ini itu merangkai. Jadi bukan karena kehebatan pengurus ini. Saat ini Yayasan Wakaf Sultan Agung telah berusia 72 tahun, yang mana kami itu hanya merangkai puzzle-puzzle yang berdiri, mulai yang dibawa oleh para pendiri, lalu dilanjutkan oleh generasi berikutnya, dilanjutkan lagi oleh generasi berikutnya. Puzzle inilah yang kita rangkai menjadilah apa yang sekarang itu kita lihat dan kita nikmati.
Nah, ini yang harus betul-betul kita menjaga betul. Apalagi rumah sakit. Berbicara rumah sakit kita, itu adalah rumah sakit yang pertama bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendapatkan label syariah. Bahkan beliau, wakil presiden saat itu sebagai ketua MUI, saat memberikan label syariah itu beliau mengatakan ini bukan hanya di Indonesia, bisa jadi ini adalah di dunia, kata beliau. Jadi bagaimana? Ingat bapak-bapak, begitu label syariah itu melekat pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung, maka ada konsekuensi logis yang harus dilakukan oleh kepala, wakil kepala, dan direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Apa itu? Begitu syariah, seperti kan berbicara syariah harus yang terbaik. Seperti tadi sumpah, berikanlah yang terbaik dan berbuat yang terbaik. Karena Islam ya'lu wala yu'la alaih. Jangan hanya label syariah, tapi na'udzubillah kita, pelayanan kita kepada pasien, kepada keluarga pasien itu tidak dengan penuh hati kita hadir. Hati kita sudah ada, oh ya mau tanya kan ke sana ya. Kita tidak menatap wajah. Saat pasien atau keluarga pasien datang, tanya kita itu, oh tanya itu saja. Itu ada informasi. Kita tidak melihat auranya, tidak melihat wajahnya, tidak melihat matanya, tapi kita hanya itu sana. Jangan. Tolong, ini syariah bukan main-main. Kita mendapatkan label syariah ini bukan berarti hanya untuk pajangan. Ada konsekuensi logis yang harus kita laksanakan. Begitu syariah harus membuat yang terbaik. Kalau bahasanya Bu Miftah, be the best and give the best. Jadilah yang terbaik dan berilah yang terbaik. Ini konsekuensi syariah. Jangan sampai waliyadillah sebaliknya. Ya. Yang kedua bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami dari Yayasan Semarang, Yayasan Pusat, betul-betul sangat mengharapkan progres Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarnegara itu terus akan dinaikkan. Dan kami yakin, insya Allah di bawah direktur yaitu Dr. Rifki, di bawah bimbingan ayahandanya yang tidak lain, beliau ini adalah seorang pengusaha yang masya Allah, yaitu pengusaha yang gigih. Saya yakin Dr. Rifki 4 tahun ke depan dari sini akan melahirkan rumah sakit Islam Sultan Agung di beberapa tempat. Mudah-mudahan dalam 4 tahun ini Dr. Rifki sudah punya, ini ibarat ini anak sudah bercucu, rumah sakitnya sudah bercucu. Ini harus, apakah bisa? Kenapa nggak bisa? Nggak ada yang mustahil. Hanya modal kita harus yakin dan kita takwa kepada Allah. Yakin insya Allah tidak ada yang sulit di hadapan Allah. Dan saya secara pribadi sangat yakin di bawah bimbingan ayahanda, kalau Dr. Rifki itu serius melihat bagaimana ayahandanya sukses, itu akan dengan cepat rumah sakit ini berkembang dan tadi lahirlah cucunya. Saya tidak kepingin 4 tahun yaitu Dr. Rifki puas dengan rumah sakit yang ada di sini saja. Tidak, mungkin di daerah lain, Kalimantan mana saya tidak tahu, atau daerah mana muncul lagi berdiri rumah sakit Islam Sultan Agung yang dilahirkan dari Banjarbaru. Terakhir, saya hanya ingin menyampaikan Dr. Rifki khususnya sebagai rumah sakit baru harus ada plusnya selain syariah. Apa? Pelayanan. Kami insya Allah support apa yang diinginkan oleh Rumah Sakit Banjarbaru, sepanjang itu untuk kebaikan dan untuk izzul Islam wal muslimin. Insya Allah kami akan berikan support 100%. Dengan catatan, ingat, not more than 4 years, tidak lebih dari 4 tahun, bagaimana rumah sakit ini sudah bisa melahirkan rumah sakit baru di tempat yang lain.
dan doakan insya Allah kami dari Yayasan Barokah Sultan Agung, tadi saya sudah bicara sama Pak Haji Nurhin, akan segera mengakuisisi rumah sakit yang ada di Palembang. Jadi insya Allah akan jadi, dan mudah-mudahan tahun depan itu Pak Mas Hudi, mudah-mudahan jenengan nanti bisa membuka lagi 2 tahun ini, 1 di Palembang, tahun 2023 kita akan buka lagi 2, nggak tahu ya Pak Rifki kapan saya juga belum tahu. Pokoknya tidak boleh jadi 4 tahun harus sudah melahirkan, lahir anaknya ya. Jangan, jadi nggak boleh santai rumah sakit, karena kalau kita santai ditinggal kita tinggal, sayang. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Kita sudah sama-sama dengar azan, mudah-mudahan nanti masih ada satu acara ikrar wakaf. Dan sebelum saya tutup, semua yang hadir saya mohon dengan hormat, sebelum saya tutup kita baca Fatihah untuk mendiang kakak dari Pak Haji Nurhin, yang kalau saya ceritakan bagaimana respect, hormat beliau sama kakaknya itu Pak Haji Sarkani. Saat saya dengar cerita dari Pak Jirung almarhum, yaitu takdimnya Pak Haji Nurhin kepada Pak Haji Sarkani saat untuk mewakafkan itu, hanya beliau Pak Haji Nurhin bilang, saya tersenang sama abang saya. Subhanallah, Pak almarhum Pak Haji Sarkani datang. Begitu datang disampaikan, nggak pikir panjang, saya setuju, langsung ini untuk diwakafkan. Maka saya mohon kita baca Fatihah ya untuk beliau dan kedua orang tuanya serta jami muslim dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan menerima amal baiknya, dan ditempatkan di barisan para ulia bersama para nabi dan aulia dan salihin ala hadiniyah wa fi kunyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan juga saya mohon kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir, sampaikan kepada yang tidak hadir, yaitu setelah habis sholat doakan kami pengurus bisa istiqomah, karena tantangan sebagai pengurus ini bukan ringan, semakin tahun semakin berat tantangannya. Tapi berkat doa dari bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kami semuanya itu bisa istiqomah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah khair Habib atas arahan dan juga sambutannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya adalah prosesi penandatanganan ikrar wakaf yang akan dipimpin oleh Kepala KUA Kecamatan Liang Angga. Kepada yang terhormat Bapak Wakif, yaitu Bapak Haji Nurhin, dan juga Nazir Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, yang akan diwakili oleh Ketua Umum Habib Hasan Toha Putra, dan juga kepada para saksi, yaitu saksi yang pertama Bapak Haji Arkani, dan saksi yang kedua dari Bapak Fahlin Najmi SEMM, keduanya dari KUA Kecamatan Liang Angga. Kami persilahkan untuk depan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini, hari Kamis tanggal 28 Zulhijjah atau bertepatan juga 28 Juli 2022, yang mana sebelumnya sudah kita lakukan seremonial wakaf tersebut yang rencana disampaikan hari ini. Namun hari ini kami sudah mengklarifikasi tanah-tanah yang akan diwakafkan dan sudah itu kita susun dan berupa sampai sudah kita laporkan kepada AOA yang akan melaksanakan saksi daripada wakaf tersebut. Yang mana semula itu adalah yang akan kita wakafkan kepada Yayasan Sultan Agung Semarang yang untuk peruntukannya di Banjarbaru ini seluas 17 hektar lebih kurang. Namun itu belum siap semuanya tanah yang bersertifikat. Ada masih berupa sigil, ada masih yang belum diberi nama. Nah, pada hari ini yang sudah siap diikrarkan yaitu sebanyak 11 hektar, 1 kalau dihitung 111.590 meter persegi. Jadi kita masih ada kekurangan lebih kurang 16 hektar yang akan kita 6 hektar. Nah, itu insya Allah kami berusaha dalam secepatnya untuk melaksanakan. Namun pada waktu sempit pun kita sudah insya Allah 15 hektar sudah terlaksana karena masih ada segel yang belum selesai untuk menjadi sertifikat. Sedangkan sisa yang 2 hektarnya masih ada hal-hal yang harus dibereskan dengan pihak lain. Tapi itu kewajiban kami sebagai pemberi wakaf yang sudah kami janjikan dan sudah kami sepakati dengan keluarga untuk Sultan Agung adalah 17 hektar. Itulah mungkin yang kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon diterima dengan ikhlas dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi kami, keluarga kami, dan kebaikan daripada orang-orang tua kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Sekali lagi diturunkan masuk. Ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pahala yang terus mengalir kepada wakif Haji Nurhin dan keluarga, memberkahi harta yang disisakan dan menjadikannya penebus segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, acara berikutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Tuan Guru Himron Mahmud. Kepada beliau kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah menyaksikan rangkaian acara luar biasa. Satu, saya garis bawahi untuk data ketua daripada badan wakaf rumah sakit ini sangat luar biasa. Saya mendapat keliling, ya tidak seluruh juga di mana betapa luar biasanya rumah sakit ini. Jadi saya sendiri mempersiapkan kawanan di Pondok Pesantren, kalau kita jaga rumah sakit Islam kita yang satu ini, mudah-mudahan berkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum kita berdoa, kita awali dengan menghadiahkan Fatihah kepada guru yang telah mendahului kita, baik yang ada di Semarang maupun yang ada di Banjarmasin, terutama keluarga daripada Pak Haji, orang tua dan saudara-saudara yang telah mendahului, dan tentu keluarga kita semua. Bila hari ini walikul niatun sholihah ila hadratina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali sultanik.
وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الله القائم بحقوق الله عدد ما في علم الله وعلى آله وصحبه ما غابت إلا وفرجه الله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك عزيمة الرشد، ونسألك الشكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متقبل يا خالق يا فتاح يا رزاق يا وهاب يا تواب يا مجيب السائلين استجب دعاءنا يا الله. يا مجيب السائلين استجب دعاءنا ومقصودنا وحاجاتنا برحمتك يا الرحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وتقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallahu khair, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Tuan Guru. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita kepada acara yang terakhir yakni penutup. Mari kita semua tutup acara pelantikan Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru dan Kepala dan Wakil Kepala BOD RSCSA serta prosesi penandatanganan ikrar wakaf pada sore hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku pembawa acara dan mewakili seluruh panitia yang bertugas, apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohon maaf lahir dan batin. Sebelum kami tutup, kami akhiri dengan sebuah pantun. Ibu hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Mari kita akhiri acara hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum walil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti suaranya masuk. Cek 1 2 3.